Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang teks laporan hasil percobaan. Pembahasan ini merupakan rangkuman dari proses rangkaian pembelajaran sebelumnya. Baiklah, kita mulai dengan teks laporan hasil percobaan ini membahas 4 hal. Yang pertama, mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Yang kedua, menyimpulkan informasi laporan percobaan. Yang ketiga, menelaah laporan percobaan. Dan yang keempat, menyajikan laporan percobaan. Baiklah, kita bahas satu persatu mulai dari mengidentifikasi laporan percobaan sampai pada menyajikan laporan percobaan. Nah, bagian yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Ada 2 yang dibahas. Yang pertama adalah pengertian dan yang keduanya adalah ciri-ciri. Jadi dalam mengidentifikasi itu ada 2 bahasan, 1 pengertian dan 2 ciri-ciri. Apa pengertian dari laporan percobaan tersebut? Nah, laporan ini adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana apa adanya. Informasi yang dilaporkan merupakan hasil observasi dan analisis yang sistematis. Kemudian bagaimana ciri-ciri laporan tersebut? Nah, 1, tentu saja disusun berdasarkan hasil laporan. Pembahasan dikemukakan secara objektif. 3, disusun berdasarkan struktur yang runtut. 4, bahasa baku dan ilmiah. 5, disertai data lengkap. Dan 6, penuntasan masalah yang dimunculkan secara terperinci. Yang kedua, yaitu menyimpulkan informasi laporan percobaan. Ada 4 langkah yang harus kita lakukan ketika akan menyimpulkan isi laporan percobaan. Yang pertama tentu saja harus dibaca dengan cermat dan seksama. Yang kedua, kita mencatat hal-hal yang penting dalam informasi tersebut. Kemudian yang ketiganya, kita menyimpulkan informasi dari laporan percobaan. Dan yang keempat, pilihlah kosakata baku dan susunlah dengan kalimat yang efektif. Itu adalah langkah-langkah dalam menyimpulkan informasi laporan percobaan. Nah, sebelumnya Ibu sudah menugaskan kalian untuk membaca 3 teks di buku paket yang tiga-tiganya membahas tentang sepeda. Tapi kita ulangi lagi, kita baca mulai dari teks 1. Sepedaku termasuk sepeda ontel jengki yang tidak memiliki batangan. Besi berbentuk pipa yang menghubungkan stang dan tempat duduk. Tempat duduknya terbuat dari kulit, warnanya hitam tetapi sudah memudar. Ban depan sepedaku memiliki garis putih yang jarang ditemukan untuk ban sepeda. Ukuran ban sekitar 18 inci. Rem tangan depan dan belakang terbuat dari besi, bukan kabel. Bel sepeda khas berbunyi kring-kring, terletak di stang kanan. Sepeda ini kupakai ke sekolah. Teman-temanku berkelakar bahwa aku seperti naik onta, karena badanku kecil tidak cocok dengan sepeda yang besar. Itu teks 1. Nah, sekarang teks yang kedua. Fixed gear adalah gear atau gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda ataupun kendaraan lain dan merupakan bagian yang disebut drivetrain. Drivetrain merupakan gabungan berbagai komponen yang saling berhubungan dan merupakan sistem penggerak sepeda yang terdiri atas pedal, lengan engkol, crankshaft, gear depan, chain ring, gear belakang jok, dan tentunya rantai. Gabungan komponen di bagian pedal, yaitu pedal, lengan engkol, dan gear depan, rantai akan melingkari gear depan dan mengikat dengan gear belakang yang terhubung dengan roda belakang. Ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikutinya, memutar gear depan yang tertempel, kemudian menarik rantai yang juga otomatis mengajak gear belakang untuk berputar. Karena gear menempel pada roda belakang, berputarlah roda itu dan meluncurlah sepeda. Itu adalah teks yang kedua. Sekarang teks yang ketiga.
Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3, mempunyai stang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Salah satu jenis sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 1970 adalah jenis ontel. Sepeda ontel memiliki ciri posisi duduk tegak, reputasi yang sangat kuat, dan bermutu tinggi. Rumah rantai tertutup dengan gigi yang tidak bisa diubah dan biasanya terdapat dinamo di bagian roda depan untuk menyalakan lampu. Sepeda ontel juga dilengkapi rem drum untuk pengereman. Berbagai merek seperti ontel dari berbagai negara beredar di pasar Indonesia. Pada segmen premium misalnya merek Honger, Gazelle, dan Sunbeam. Kemudian pada segmen di bawahnya diisi oleh beberapa merek terkenal seperti Simplex, Burgers, Rolex, Hammer, Raz, Batapus, Philips, dan NSU. Nah, itu ada tiga teks yang sudah Ibu bacakan tadi, meskipun sama-sama membahas tentang sepeda, tapi berbeda cara penyajiannya, berbeda cara pembahasan, dan tentu saja berbeda pula jenisnya. Dari 1, 2, 3 teks tersebut terdapat 3 jenis teks, meskipun tiga-tiganya itu membahas tentang sepeda. Kita bahas. Teks 1, apabila kita memperhatikan pada teks pertama, lebih menekankan pada penggambaran secara konkret. Teks 1 itu bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Artinya, pada teks 1 itu kita disajikan gambaran tentang sebuah sepeda, mulai dari penampilannya, dari tempat duduknya, kemudian kita seolah-olah bisa melihat sadelnya yang terbuat dari kulit yang sudah memudar, kemudian kita seolah-olah bisa mendengar kring-kring dari belnya, kemudian kita merasakan perasaan si aku yang sering diejek oleh teman-temannya karena seperti naik onta karena badannya kecil, kemudian sepedanya besar. Nah, itu ada pembahasan pada teks yang ke-1. Sedangkan pada teks yang kedua, menekankan pada menggambarkan sebuah proses bagaimana roda berputar, yaitu dari fungsinya gear atau gigi. Nah, di situ ada kaitan satu dengan yang lainnya, sambung menyambung, mulai dari dicontohkan, itu adalah proses dicontohkan dari ketika pedal diinjak, kemudian selanjutnya sehingga si roda berputar dan meluncurlah sepeda. Nah, itu adalah proses atau sebagai suatu sistem. Nah, sedangkan yang teks yang ketiga itu merupakan teks yang menggambarkan hasil pengamatan tentang sepeda tanpa dibumbui dengan kata-kata personal. Jadi betul-betul hasil pengamatan terhadap sepeda, mulai dari sepedanya, jenisnya, ciri-cirinya, kemudian mereknya dari negara beserta nama-nama dari berbagai segmen, yaitu segmen yang premium dan segmen di bawahnya. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa teks yang pertama itu merupakan teks deskripsi karena dari penyajiannya, pembahasannya, kita seolah-olah bisa melihat sebuah sepeda. Kita bisa seolah-olah mendengarkan suara kring bel, dan kita seolah-olah bisa melihat seorang anak kecil seperti naik onta karena badannya kecil, sementara sepedanya besar. Nah, itu adalah ciri teks deskripsi. Seolah-olah kita bisa melihat, bisa merasakan, bisa mendengar, bisa meraba. Nah, teks yang kedua itu adalah teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses bagaimana terjadinya suatu fenomena dalam sosiokultur. Nah, itu lebih dikonkretkan ketika dari fungsi gear, ketika stalnya diinjak, kemudian berurutan sehingga roda berputar dan meluncurlah sepeda. Dan yang keempat, dan yang ketiga, tentu saja teks yang ketiga itu adalah teks laporan, karena pada teks laporan tersebut berisi tentang gambaran umum yang melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini bukan 4 tapi 3 ya. Yang ketiga, menelaah laporan percobaan. Menelaah laporan percobaan ada
Ada dua yang ditelaah. Yang pertama adalah struktur teks laporan percobaan, dan yang kedua adalah kaidah kebahasaannya. Jadi yang dibahas dalam telaah yang pertama adalah struktur, dan yang kedua adalah kaidah kebahasaan. Sekarang kita bahas dulu tentang strukturnya. Nah, struktur teks laporan percobaan itu ada dua. Ada satu struktur umum, yang kedua struktur teks sistematika penulisannya karya tulis ilmiah, yaitu berbentuk makalah. Nah, struktur umum itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama pernyataan umum dan yang kedua adalah uraian. Seperti tadi pada teks yang ketiga, pernyataan umumnya itu adalah tentang menjelaskan tentang sepeda yang ciri-cirinya beroda dua dan di kayu pedalnya untuk menjalankannya. Sedangkan uraiannya itu adalah jenisnya, kemudian ciri-cirinya dan mereknya. Itu adalah struktur umum. Yang kedua itu struktur dengan sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Nah, ini adalah berbentuk makalah. Nah, mulai dari judul, tujuan, bahan alat, langkah-langkah, hasil laporan percobaan, simpulan, dan daftar pustaka. Ini adalah ciri dari struktur teks dengan penulisan sistematika karya tulis ilmiah. Nah, sekarang kita dari ciri kebahasan teks laporan percobaan. Yang pertama, itu adalah kalimat aktif. Artinya, dalam teks laporan percobaan itu banyak menggunakan kalimat aktif. Yang kedua, kata umum dan kata khusus. Kata umum dan kata khusus itu sebetulnya sudah dipelajari di kelas 7. Misalnya contoh kata umumnya kendaraan, kata khususnya sepeda, motor, mobil. Kata umumnya warna, kata khususnya merah, putih, dan kuning. Nah, ini terlihat dari struktur teks yang umum, yaitu untuk pernyataan umum biasanya menggunakan kata umum, dan kata khusus digunakan untuk menjelaskan rincian-rinciannya atau dalam uraiannya. Yang ketiga kata tugas, benda, dan bilangan yang digunakan dalam teks. Kata tugasnya bisa berupa kata depan dan bisa juga berupa konjungsi. Kemudian istilah teknis. Istilah teknis itu istilah-istilah ilmiah pada bidang-bidang tertentu. Misalnya kalau kita akan mengadakan penelitian atau observasi tentang tumbuhan, maka muncul kata-katanya seperti monokotil, dikotil, dan sebagainya. Dan yang kelima, tentu saja merupakan urutan dari kegiatan. Biasa urutan kebiasaan pertama, kedua, atau 1, 2, 3. Itu makanya di situ ada kata bilangan, ada konjungsi, dan ada kata benda. Itu adalah telaah dari kebahasaannya. Dan yang keempat, sekarang adalah menyajikan teks laporan hasil percobaan. Ketika menyajikan teks laporan percobaan, tentu saja harus diawali dengan percobaan. Ketika kita sudah melakukan suatu percobaan atau eksperimen, barulah kita menyusun atau menyajikan laporan hasil percobaan. Karena itu adalah salah satu syaratnya yang paling penting, harus melakukan terlebih dahulu percobaannya, baru menyajikan teks laporan percobaannya. Nah, yang pertama langkahnya adalah tentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati. Misalnya, kita mengamati tentang asam basa pada makanan, atau berarti judulnya menguji asam basa makanan dengan indikator alam dan indikator buatan. Kemudian, menyusun tujuan teks laporan percobaan. Selanjutnya, menyusun laporan percobaan berdasar struktur yang tepat, yang tadi yang struktur yang berbentuk struktur umum dan struktur yang berbentuk karya tulis ilmiah. Dan yang keempatnya, gunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan PUEB. P-nya pedoman, U umum, E ejaan, B bahasa Indonesia. Jadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, demikianlah rangkuman tentang teks laporan hasil percobaan. Selanjutnya, Ibu akan menugaskan untuk melakukan percobaan sebagai awal dari menulis laporan hasil percobaan, tapi itu untuk pertemuan minggu yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.